Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, setelah beberapa hari kita libur pembelajaran daring, akhirnya dapat jumpa kembali dengan Umi Surna dalam pembelajaran tematik. Oh iya teman-teman, terima kasih ya sudah selalu rutin mengirimkan list ibadah paginya. Semoga teman-teman dan kita semua selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah-ibadah pagi, duha, tilawah, infak dan ibadah-ibadah lainnya. Semoga Allah menjaga kita selalu dalam kebaikan. Amin. Teman-teman, hari ini Umi akan memberikan materi kepada teman-teman, yaitu tentang dongeng. Sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, Umi ingin menyampaikan pilar karakter untuk minggu ini kepada teman-teman. Tidak terasa kita sudah belajar daring selama 5 minggu ya teman-teman, yang artinya kita sudah masuk ke pembahasan tema 2 dan minggu kelima, yang artinya pilar karakter untuk minggu kelima ini yaitu hormat. Nah, sikap hormat ini dapat kita tunjukkan dengan bersikap menghargai orang lain. Bersikap menghargai orang lain ini tidak harus selalu dengan orang tua, tapi dengan semua orang. Orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, bahkan orang yang sebaya dengan kita. Dengan kita membiasakan sikap hormat, dapat membantu kita menjadi pribadi yang patuh pada guru dan orang tua, serta menjadikan kita memiliki sifat sopan dan santun. Nah, jika kita menjadi anak yang sopan dan santun, maka kita akan disukai oleh siapapun, yang artinya kita akan memiliki banyak teman. Sebelumnya, Umi akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu setelah melihat video ini, Umi harap teman-teman bisa menguraikan pesan yang terkandung dalam dongeng, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua yaitu teman-teman mampu mempraktikkan pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita dongeng. Nah teman-teman, sekarang yuk kita masuk ke materi. Umi akan menjelaskan apa sih itu dongeng. Nah, pengertian dongeng itu ada banyak teman-teman. Ada yang berasal dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi teman-teman. Nah, sedangkan untuk pengertian lainnya, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi, yang artinya tidak nyata teman-teman, dan penuh hayalan serta imajinasi dan tidak benar-benar terjadi. Jadi dongeng ini bukan cerita sebenarnya ya teman-teman. Selanjutnya yaitu fungsi dongeng. Nah, fungsi dongeng yang pertama yaitu untuk menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya. Yang kedua, sebagai hiburan bagi pembacanya. Nah, kira-kira teman-teman tahu tidak ya, struktur dongeng itu seperti apa sih? Jadi, teman-teman, struktur dongeng itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, pada kalimat pendahuluan ini adalah kalimat pengantar untuk memulai cerita dongeng. Contohnya, misalnya ada kalimat seperti ini. Pada zaman dahulu kala, hiduplah bla 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 bla. Atau pada suatu hari yang cerah, hiduplah seorang. Itu adalah contoh kalimat pendahuluan. Yang kedua yaitu ada peristiwa atau isi. Nah, peristiwa atau isi ini adalah kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu. Jadi peristiwa intinya dalam sebuah cerita gitu loh teman-teman.
Dan yang ketiga yaitu penutup. Penutup ini adalah kalimat untuk mengakhiri cerita dongeng. Contoh kalimatnya misalnya, akhirnya mereka berdua hidup selamanya. Atau contoh kalimat lainnya yaitu, dan akhirnya mereka pun bersama kembali. Nah, itu adalah contoh kalimat penutup. Jangan lupa ya teman-teman. Nah, selanjutnya Umi akan menjelaskan tentang ciri-ciri dongeng. Yang pertama, dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana teman-teman. Yang kedua, karakter tokohnya tidak diceritakan secara rinci. Yang ketiga yaitu pendahuluannya singkat, lebih menekankan pada peristiwa atau isi. Yang keempat yaitu ceritanya singkat dan bergerak cepat. Yang kelima yaitu peristiwa dalam cerita merupakan khayalan atau fiktif dan tidak benar-benar terjadi teman-teman. Selanjutnya Umi akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dongeng. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Dalam sebuah cerita dongeng ya teman-teman, unsur intrinsik ini yang pertama yaitu ada tema, yang kedua latar, yang ketiga alur, yang keempat tokoh, yang kelima penokohan atau karakter, yang keenam sudut pandang, yang ketujuh majas atau gaya bahasa, dan yang kedelapan adalah amanat atau pesan moral. Nah, Umi akan menjelaskan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Contoh tema dongeng misalnya persahabatan, keluarga, dan lain-lain ya teman-teman. Yang kedua yaitu latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita dongeng. Contohnya, latar waktunya ada di sore hari atau pagi hari. Latar tempatnya di sungai, di sekolah, di rumah, dan di tempat lain-lain. Latar suasananya misalnya mencekam, menakutkan, menyenangkan, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Yang ketiga yaitu alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng. Yang keempat yaitu tokoh. Para pelaku dalam sebuah dongeng bisa hewan, manusia, tumbuhan yang diberi nama, dan lain-lain. Yang kelima yaitu penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh, misalnya baik hati, suka menolong, dan lain-lain. Yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita teman-teman. Yang ketujuh yaitu majas. Adalah gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita dongeng. Dan yang terakhir yaitu amanat. Adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembaca atau pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita dongeng tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dongeng. Adapun jenis-jenis dongeng itu terdiri dari yang pertama fabel, kedua legenda, yang ketiga mite, yang keempat sage, dan yang terakhir yaitu parabel. Umi akan menjelaskan satu-satu ya. Yang pertama fabel. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang. Di dalam fabel biasanya binatang-binatang yang menjadi tokoh digambarkan memiliki perilaku seperti manusia. Selanjutnya yaitu legenda. Legenda adalah cerita yang mengisahkan tentang asal-usul terbentuknya suatu tempat. Cerita seperti ini biasanya berasal dari rakyat zaman dahulu. Yang selanjutnya yaitu mite. Mite merupakan cerita yang berasal dari rakyat di sebuah daerah. Biasanya mite ini menceritakan tentang tokoh gaib seperti dewa, peri, atau bahkan hantu.
selanjutnya yaitu sage. Sage adalah kisah yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Sage ini biasanya menyebar dari mulut ke mulut sehingga lama-kelamaan ceritanya bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan yang terakhir yaitu parabel. Parabel adalah cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan agama, moral, atau pendidikan lainnya. Nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam parabel biasanya disampaikan secara tersirat. Adapun cerita dongeng yang populer di Indonesia adalah yang pertama ada tentang Malin Kundang, Bawang Merah Bawang Putih, Jakatarup, Batu Menangis, dan lain-lain. Nah, kesimpulan hari ini yaitu dongeng merupakan salah satu cerita fiksi atau bersifat khayalan dan tidak benar-benar terjadi, teman-teman. Setiap dongeng memiliki pesan moral yang baik dan dapat kita teladani serta kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, sampai sini dulu ya penjelasan hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.